Bagian 1. Permata Mekah dan ikatan yang teruji. Tahukah sahabat tentang kisah seorang wanita yang harus menebus kebebasan suaminya dengan kalung milik ibunya? Benda itu bukan sekadar perhiasan, melainkan saksi bisu cinta yang terhalang perbedaan keyakinan. Wanita mulia ini harus memilih antara kesetiaan pada suami atau ketaatan pada Sang Pencipta. Kisahnya penuh air mata, pengorbanan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Inilah perjalanan hidup Zainab, sosok wanita tangguh yang cintanya diuji oleh takdir. Sebelum kita mulai, tuliskan wanita surga di kolom komentar, agar kita semua mendapat keberkahan. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe channel Teladan Umat, dan nyalakan loncengnya. Mari kita selami kisah yang akan menggetarkan jiwa ini. Di tengah panasnya kota Mekah, tumbuhlah seorang gadis yang sangat mempesona. Namanya adalah Zainab, bunga Quraisy, yang dikenal akan kemuliaan akhlaknya. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang paling terhormat di kota itu. Kecerdasannya menjadi buah bibir di kalangan penduduk Mekah. Kesantunannya menjadi teladan bagi para gadis seusianya. Zainab mewarisi kelembutan dan kebijaksanaan dari ibundanya, Khadijah. Masa remaja Zainab dilalui dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Tibalah saatnya Zainab melangkah menuju gerbang pernikahan. Banyak pemuda bangsawan yang menaruh hati padanya. Namun, jodoh Zainab ternyata adalah orang yang sangat dekat dengannya. Sepupunya sendiri, Abu Alas bin Rabi, datang membawa lamaran. Abu Alas dikenal sebagai pemuda yang gagah, jujur, dan pedagang ulung. Zainab menerima pinangan itu dengan wajah tersipu malu. Pesta pernikahan pun digelar dengan meriah dan penuh sukacita. Pada hari bahagia itu, Zainab menerima hadiah istimewa dari ibunya, sebuah kalung bertahtakan batu oniks dari negeri Yaman. Kalung itu melingkar indah di leher Zainab, menambah kecantikannya. Zainab berjanji akan menjaga kalung itu seumur hidupnya. Kehidupan rumah tangga mereka dimulai dengan sangat harmonis. Abu Alas sangat memuliakan Zainab lebih dari siapapun. Zainab pun mengabdikan dirinya sebagai istri yang setia. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan lahirnya buah hati. Seorang putra bernama Ali dan putri cantik bernama Umamah hadir di sana. Rumah mereka dipenuhi tawa dan kasih sayang yang tulus. Penduduk Mekah menjadikan mereka contoh pasangan yang ideal. Namun, tidak ada kehidupan dunia yang luput dari ujian. Badai besar akan segera datang menghantam ketenangan mereka. Saat itu, cahaya kebenaran Islam mulai turun menyinari Mekah. Seruan untuk menyembah Tuhan yang satu mulai terdengar lantang. Zainab adalah salah satu wanita pertama yang menyambut seruan itu. Hatinya yang suci langsung membenarkan ajaran tauhid tersebut. Zainab bersujud dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ia menemukan kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Namun sayang, suaminya saat itu sedang tidak berada di rumah. Abu Alas sedang melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Zainab menunggu kepulangan suaminya dengan hati berdebar. Ia berharap suaminya juga akan menerima kebenaran yang sama. Ketika Abu Alas kembali, Zainab menyambutnya dengan hangat. Dengan lembut, Zainab menceritakan tentang agama baru yang dianutnya. Ia mengajak belahan jiwanya itu untuk ikut memeluk Islam. Namun, reaksi Abu Alas sungguh di luar harapan Zainab. Suaminya terdiam dan menolak ajakan tersebut dengan tegas. Abu Alas merasa berat meninggalkan agama nenek moyangnya. Ia juga merasa malu jika dianggap mengikuti agama istrinya. Penolakan ini menjadi pukulan berat bagi batin Zainab. Dinding pemisah kini berdiri kokoh di dalam rumah mereka. Satu atap, namun hati dan keyakinan mereka berbeda arah. Zainab tetap bersabar dan tidak henti-hentinya berdoa. Ia berharap suatu hari nanti hati suaminya akan luluh. Tekanan dari masyarakat Quraisy mulai datang bertubi-tubi. Orang-orang kafir mendesak Abu Alas untuk menceraikan Zainab. Mereka membenci Zainab karena ia telah menjadi seorang muslimah. Mereka menawarkan wanita lain sebagai pengganti Zainab. Namun, cinta Abu Alas kepada Zainab ternyata sangat besar. Ia menolak menti-menta tawaran kaumnya itu. Demi Tuhan, aku tidak akan menceraikan istriku, katanya. Aku tidak menginginkan wanita manapun selain Zainab, tegasnya. Sikap Abu Alas ini sedikit mengobati luka hati Zainab. Zainab bersyukur suaminya masih melindunginya dari gangguan luar. Namun, kesedihan karena perbedaan iman tetap terasa menyiksa. Zainab sering menangis dalam sujud-sujud panjangnya.
Ia merindukan saat-saat bisa beribadah bersama suaminya. Waktu terus berjalan, dan situasi di Mekah semakin memanas. Kaum muslimin mulai mendapatkan perlakuan kasar dan kejam. Zainab menyaksikan saudara-saudara seimannya disiksa. Hatinya perih, namun ia tidak bisa berbuat banyak. Ia terikat dalam pernikahan dengan seorang pria musyrik. Dilema batin Zainab semakin hari semakin memuncak. Di satu sisi ia mencintai Allah, di sisi lain ia mencintai suaminya. Rumah tangga yang dulu hangat, kini terasa penuh kecanggungan. Percakapan mereka tidak lagi seleluasa masa lalu. Abu Alas sibuk dengan urusan dunia dan tradisinya. Zainab sibuk menjaga api iman di dalam dadanya. Perbedaan prinsip itu bagaikan duri dalam daging. Hingga akhirnya, turunlah perintah bagi muslimin untuk berhijrah. Kaum beriman mulai meninggalkan Mekah menuju Madinah. Mereka pergi mencari tanah yang aman untuk beribadah. Zainab tertinggal sendirian di kota yang memusuhi imannya. Ia tidak bisa pergi karena statusnya sebagai istri. Saat itu, syariat belum memisahkan pernikahan mereka secara paksa. Zainab hanya bisa menatap kepergian saudara-saudaranya dengan pilu. Ia tidak tahu bahwa ujian yang lebih besar sedang menanti. Bagian 2. Perang yang memisahkan hati Mekah menjadi semakin sunyi bagi Zainab. Setelah hijrah kaum muslimin, ia merasa asing di tanah kelahirannya sendiri. Kerinduan akan suasana iman di Madinah begitu menyiksa. Namun, Zainab berusaha tetap tegar menjalani hari-harinya. Ia fokus mengurus Ali dan Umamah dengan penuh kasih. Abu Alas tetap memberikan nafkah dan perlindungan fisik. Namun, ia tidak bisa memberikan ketenangan jiwa bagi Zainab. Konflik antara Mekah dan Madinah kian hari kian meruncing. Api permusuhan itu akhirnya menyulut sebuah perang besar. Pemimpin Quraisy menabuh genderang perang dengan keras. Mereka memanggil seluruh laki-laki dewasa untuk angkat senjata. Tujuannya adalah menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Berita mengerikan itu sampai ke telinga Zainab. Jantungnya seakan berhenti berdetak mendengar kabar tersebut. Ia tahu konsekuensi dari seruan perang itu bagi keluarganya. Abu Alas, sebagai tokoh terpandang, wajib ikut berperang. Zainab melihat suaminya mulai mempersiapkan baju besinya. Suaminya akan pergi untuk memerangi saudara-saudara seiman Zainab. Sungguh posisi yang sangat menyiksa batin seorang wanita beriman. Zainab menangis dalam diam menyaksikan persiapan itu. Ia bingung harus melabuhkan doa kemenangannya kemana. Jika pasukan Mekah menang, maka Islam akan hancur. Jika pasukan Madinah menang, nyawa suaminya terancam. Ya Allah, selamatkanlah semuanya. Doa Zainab lirih. Hari keberangkatan pasukan Quraisy pun tiba. Abu Alas menaiki kudanya dengan gagah, namun berwajah dingin. Ia berpamitan kepada Zainab dan anak-anaknya. Tatapan perpisahan itu penuh dengan beban yang berat. Zainab melepas kepergian suaminya dengan air mata tertahan. Rumah Zainab kini benar-benar sunyi, tanpa kehadiran lelaki. Hanya suara celoteh anak-anak yang sedikit menghibur hatinya. Hari-hari penantian kabar perang terasa sangat mencekam. Setiap detik terasa bagaikan setahun lamanya bagi Zainab. Kabar simpang siur mulai terdengar di pasar-pasar kota. Ada yang berteriak kemenangan, ada yang meratap kekalahan. Akhirnya, kebenaran berita sampai juga ke rumah Zainab. Pasukan Quraisy mengalami kekalahan telak di Lembah Badar. Banyak pemimpin Quraisy yang tewas dalam pertempuran itu. Zainab gemetar mendengar nama-nama korban disebutkan. Ia mencari tahu nasib suaminya dengan penuh kecemasan. Apakah Abu Alas tewas bersimbah darah di medan laga? Ataukah ia berhasil melarikan diri kembali ke rumah? Ternyata, Abu Alas tidak termasuk dalam daftar yang gugur. Namun, ia juga tidak pulang kembali ke Mekah. Abu Alas menjadi tawanan perang di tangan kaum muslimin. Zainab mengucap syukur suaminya masih diberi nyawa. Setidaknya, anak-anaknya tidak menjadi yatim hari itu. Namun, masalah baru yang pelik kini muncul di hadapan. Aturan perang menyatakan, tawanan harus ditebus dengan harta. Jika tidak ada tebusan, tawanan tidak akan dibebaskan. Zainab kebingungan. Harta dagangan suaminya banyak yang hilang. Ia memeriksa setiap sudut rumah untuk mencari barang berharga. Tidak banyak yang tersisa untuk dijadikan tebusan yang layak. Pandangan Zainab tertuju pada sebuah kotak tua miliknya. Dengan tangan gemetar, ia membuka penutup kotak itu. Di sana, berkilau sebuah kalung onik peninggalan ibundanya. Kalung itu adalah benda yang paling berharga bagi Zainab. Kenangan akan kasih sayang ibunya melekat kuat di sana. Namun,
Ia harus memilih antara kenangan atau suaminya. Cinta dan baktinya menuntut sebuah pengorbanan besar. Zainab memutuskan untuk melepas kalung itu demi Abu Alas. Ia mengambil kalung itu dan menciumnya untuk terakhir kali. Dibungkusnya perhiasan itu dengan kain yang rapi. Air mata Zainab menetes, membasahi bungkusan kecil itu. Ia memanggil utusan yang akan berangkat ke Madinah. Berikan ini sebagai tebusan untuk Abu Alas, pesannya. Utusan itu memacu kudanya membelah padang pasir yang panas. Zainab menatap kepergian utusan itu dengan tatapan kosong. Ia telah menyerahkan harta terakhir yang menghubungkannya dengan masa lalu. Ia menunggu dengan cemas bagaimana respon pihak Madinah. Apakah tebusan itu cukup untuk membebaskan suaminya? Jarak antara Mekah dan Madinah terasa begitu jauh. Doa Zainab tidak pernah putus memohon pertolongan Allah. Sementara itu, utusan Zainab tiba di kota Madinah. Ia menghadap para pemimpin kaum muslimin dengan membawa bungkusan. Suasana di majelis itu hening menunggu bungkusan dibuka. Perlahan, kain pembungkus itu disingkap satu persatu. Tampaklah kalung oniks yang sangat dikenal oleh kaum muhajirin. Kalung itu segera dikenali sebagai milik Khadijah yang agung. Seketika, suasana majelis berubah menjadi haru biru. Banyak mata yang berkaca-kaca melihat benda tersebut. Kalung itu mengingatkan mereka pada masa-masa perjuangan awal. Mengingatkan pada sosok Khadijah yang penuh pengorbanan. Kini kalung itu kembali sebagai penebus tawanan perang. Hati para pemimpin di Madinah tersentuh hebat. Rasa iba menyelimuti hati seluruh orang yang hadir di sana. Mereka merasakan betapa beratnya perjuangan Zainab di Mekah. Sebuah keputusan penting akan segera diambil hari itu. Keputusan yang akan mengubah nasib Zainab selamanya. Apakah Abu Alas akan dibebaskan karena kalung itu? Bagian 3. Syarat pembebasan dan keputusan pahit melihat kalung peninggalan Khadijah itu. Hati semua orang luluh. Pihak Madinah merasa tidak tega mengambil kalung tersebut. Mereka teringat akan kebaikan pemilik asli kalung itu. Akhirnya, para pemimpin kaum muslimin membuat kesepakatan mulia. Mereka sepakat untuk membebaskan Abu Alas. Tanpa tebusan, mereka juga sepakat mengembalikan kalung itu kepada Zainab. Kembalikanlah hartanya dan lepaskan tawanannya, seru mereka. Abu Alas dibebaskan dari ikatannya dengan penuh hormat. Kalung oniks itu diserahkan kembali ke tangan Abu Alas. Namun, kebebasan ini memiliki satu syarat yang mutlak. Pimpinan kaum muslimin memanggil Abu Alas secara pribadi. Mereka menyampaikan bahwa hukum Islam telah berubah. Pernikahan antara muslimah dan pria musyrik tidak lagi sah. Sesampainya di Mekah, biarkan Zainab pergi ke Madinah. Kata mereka, engkau harus melepaskannya demi hukum Allah, tegas mereka. Abu Alas tertegun mendengar syarat yang diajukan itu. Ia dihadapkan pada pilihan sulit, kebebasan, atau cinta. Sebagai pria yang jujur, ia menyanggupi perjanjian itu. Ia berjanji akan mengirimkan Zainab menyusul ke Madinah. Janji itu diikat dengan sumpah setia seorang lelaki. Abu Alas pun bersiap memacu kudanya pulang ke Mekah. Ia membawa kalung itu dan juga kabar perpisahan. Sepanjang perjalanan, hati Abu Alas berkecamuk hebat. Ia membayangkan wajah istri yang sangat dicintainya. Bagaimana ia harus mengatakan bahwa mereka harus berpisah? Sesampainya di Mekah, Zainab menyambutnya dengan gembira. Ia bersyukur suaminya pulang dalam keadaan selamat. Terlebih lagi, kalung kesayangannya juga kembali utuh. Zainab menganggap ini adalah keajaiban dari pertolongan Allah. Namun, senyum Zainab perlahan memudar melihat wajah suaminya. Abu Alas tampak murung dan menghindari tatapan mata. Tidak ada keceriaan di wajahnya, meski telah bebas. Dengan berat hati, Abu Alas menyampaikan janjinya. Aku telah berjanji kepada pimpinan di Madinah. Ucapnya pelan, engkau harus pergi meninggalkan Mekah dan menyusul mereka. Lanjutnya, kita tidak bisa lagi hidup bersama sebagai suami istri, katanya. Hati Zainab hancur berkeping-keping mendengar kalimat itu. Rumah tangganya harus berakhir bukan karena kebencian, melainkan karena ketaatan pada syariat yang ia yakini. Zainab tahu, ini adalah konsekuensi dari imannya. Ia harus memilih Allah di atas segala cinta duniawi. Dengan ketegaran luar biasa, Zainab menerima keputusan itu. Ia mulai mengemasi barang-barangnya sambil menangis. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan indah mereka. Zainab akan meninggalkan semua itu demi hijrah. Abu Alas meminta adiknya, Kinanah,
untuk mengawal Zainab. Ia ingin memastikan keselamatan wanita yang dicintainya itu. Antarkan dia sampai perbatasan dengan aman. Perintahnya. Zainab berpamitan kepada Abu Alas dengan hati pilu. Ini mungkin adalah pertemuan terakhir mereka di dunia. Zainab menaiki sekedup unta dengan langkah yang berat. Ia membawa serta Ali dan Umamah dalam pelukannya. Rombongan kecil itu mulai bergerak keluar dari Mekah. Abu Alas menatap kepergian mereka dari kejauhan. Ia telah menepati janjinya, meski hatinya terluka parah. Namun, mata-mata Quraisy mengawasi pergerakan itu. Mereka segera melapor kepada para petinggi Quraisy. Kabar kepergian Zainab menyebar dengan cepat. Kaum kafir merasa terhina jika membiarkan Zainab pergi. Mereka baru saja kalah perang dan masih menyimpan dendam. Membiarkan putri musuh pergi adalah sebuah aib bagi mereka. Sekelompok pemuda Quraisy segera diperintahkan mengejar. Mereka memacu kuda dengan membawa senjata lengkap. Amarah dan dendam membakar semangat mereka. Debu padang pasir membumbung tinggi di belakang kuda mereka. Bahaya besar sedang mengincar nyawa Zainab di depan sana. Kinanah menyadari ada yang mengejar dari kejauhan. Ia berusaha mempercepat laju unta yang membawa Zainab. Namun, para pengejar itu semakin dekat jaraknya. Teriakan ancaman mulai terdengar memecah angin gurun. Zainab memeluk perutnya yang sedang mengandung janin. Ia sangat takut terjadi sesuatu pada anak dalam kandungannya. Jarak pengejar semakin dekat. Wajah mereka penuh kebencian. Rombongan Zainab akhirnya terkejar di daerah Dutua. Para pengejar itu mengepung unta Zainab dari segala arah. Situasi menjadi sangat genting dan mencekam. Kinanah bersiap menarik busur panahnya untuk melawan. Namun jumlah musuh terlalu banyak untuk dihadapi sendiri. Zainab hanya bisa pasrah dan berdoa memohon perlindungan. Salah satu pengejar bernama Habar mulai bertindak kasar. Ia mengarahkan tombaknya untuk menakuti unta Zainab. Ia tidak peduli bahwa di atas unta itu ada wanita hamil. Kebencian telah butakan mata hati mereka. Tragedi yang memilukan akan segera terjadi di sana. Sebuah peristiwa yang akan meninggalkan luka fisik dan batin. Peristiwa ini akan dikenang sebagai bukti pengorbanan Zainab. Hijrah Zainab tidak semulus yang dibayangkan. Darah dan air mata akan mewarnai pasir Dutua. Akankah Zainab dan bayinya selamat dari serangan itu? Ujian keimanan Zainab belum juga berakhir. Bagian 4, tragedi berdarah dan jalan sunyi. Di tengah kepungan musuh, unta Zainab mulai panik. Habar bin Al-Aswad terus mendesak dengan tombaknya. Ia sengaja membuat hewan tunggangan itu meronta liar. Guncangan hebat terjadi pada sekedup yang diduduki Zainab. Zainab berusaha bertahan sekuat tenaga berpegangan. Namun, guncangan itu terlalu kuat bagi fisiknya. Tubuh Zainab terlempar jatuh dari atas punggung unta. Ia menghantam batu cadas yang keras di tanah gurun. Jeritan kesakitan Zainab terdengar menyayat hati. Darah segar mulai mengalir deras dari tubuhnya. Benturan keras itu berakibat fatal bagi kandungannya. Janin yang sangat diharapkannya telah tiada seketika. Kinanah segera melompat turun dan menghunus panahnya. Ia berdiri melindungi tubuh Zainab yang terkapar lemah. "Mundur kalian, atau panah ini menembus leher kalian," teriaknya. Melihat kemarahan Kinanah, para pengejar itu gentar. Mereka merasa sudah cukup memberikan pelajaran kejam. Mereka meninggalkan Zainab yang terluka parah di sana. Kinanah bergegas menolong Zainab yang bersimbah darah. Wajah Zainab pucat pasi menahan sakit yang luar biasa. Perjalanan ke Madinah mustahil dilanjutkan hari itu. Zainab harus dibawa kembali ke Mekah untuk perawatan. Ia disembunyikan di rumah kerabat agar aman. Berhari-hari, Zainab berjuang melawan rasa sakit fisiknya. Namun, sakit hatinya jauh lebih perih dari lukanya. Ia kehilangan bayi dan gagal menyusul saudara seimannya. Berita tragedi ini sampai ke Madinah dengan cepat. Kaum muslimin di sana sangat marah dan sedih mendengarnya. Pihak Madinah segera mengirim orang untuk menjemput Zainab. Zaid bin Haritsah ditugaskan melakukan misi penyelamatan ini. Setelah kondisi Zainab sedikit membaik, ia bersiap lagi. Tekadnya untuk hijrah tidak pernah surut sedikit pun. Meski tubuhnya lemah, semangat imannya sekeras baja. Kali ini, perjalanan dilakukan dengan sangat rahasia. Mereka mengambil jalan memutar untuk menghindari musuh. Zainab menahan nyeri di setiap langkah perjalanan itu. Luka akibat terjatuh masih terasa menyengat di tubuhnya. Panas matahari membakar kulitnya yang masih pucat. Namun, harapan akan hidup dalam naungan Islam menguatkannya.
Perjalanan panjang itu memakan waktu berhari-hari. Akhirnya, oase kota Madinah mulai terlihat di ufuk. Rasa haru membuncah di dada Zainab melihat kota itu. Itulah kota tempat kedamaian dan iman bernaung. Kedatangan Zainab disambut tangis haru kaum wanita Madinah. Mereka melihat kondisi Zainab yang sangat memprihatinkan. Zainab dipuji sebagai wanita yang paling banyak berkorban. Ia rela kehilangan segalanya demi mempertahankan akidah. Zainab kini aman berada di tengah kaum muslimin. Ia tinggal bersama saudara-saudaranya sesama mukmin. Namun, statusnya kini adalah seorang wanita yang sendiri. Secara hukum, ia telah terpisah dari suaminya. Zainab memulai hidup baru sebagai ibu tunggal. Hari-harinya di Madinah diisi dengan ibadah dan doa. Ia mendidik Ali dan Umamah menjadi anak yang saleh. Meski hatinya tenang, ia tetap mendoakan mantan suaminya. Ia berharap hidayah akan menyapa hati Abu Alas. 6 tahun berlalu, tanpa ada komunikasi di antara mereka. Zainab tetap setia menjaga hatinya, tidak menikah lagi. Banyak pria saleh yang ingin meminangnya, namun ia tolak. Cintanya kepada Abu Alas masih tersimpan rapi. Zainab yakin Allah memiliki rencana terbaik untuknya. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Pasukan patroli muslimin mencegat sebuah kafilah dagang. Kafilah itu ternyata dipimpin oleh Abu Alas dari Syam. Seluruh harta benda kafilah itu disita sebagai rampasan. Namun, Abu Alas berhasil meloloskan diri dari kepungan. Ia berlari di tengah kegelapan malam menuju Madinah. Ia menyusup masuk ke kota musuhnya dengan nekat. Tujuannya hanya satu, rumah mantan istrinya, Zainab. Ia mengetuk pintu rumah Zainab dengan sembunyi-sembunyi. Zainab terkejut melihat sosok pria yang ia cintai. Abu Alas tampak lusuh, lelah, dan ketakutan. "Lindungilah aku, wahai Zainab," pinta Abu Alas. Meski mereka bukan lagi suami istri, Zainab tetap peduli. Ia mengingat kebaikan Abu Alas di masa lalu. Zainab mengizinkan Abu Alas masuk sebagai tamu. Ia memberikan jaminan keamanan bagi pelarian tersebut. Saat waktu subuh tiba, Zainab pergi ke masjid. Di hadapan jamaah, ia berteriak dengan lantang, "Wahai manusia, aku telah melindungi Abu Alas bin Rabi." Seluruh jamaah masjid terkejut mendengar seruan itu. Pihak pimpinan Madinah menghormati keputusan Zainab. Jaminan keamanan Zainab diakui dan dihargai oleh semua. "Muliakanlah dia sebagai tamu," pesan para pemimpin. "Namun ingat, engkau tidak halal baginya," tegas mereka. Zainab mengangguk. Ia paham batasan syariat agama. Abu Alas kini aman di bawah perlindungan Zainab. Inilah momen yang akan mengubah segalanya bagi mereka. Akankah hidayah akhirnya turun di hati Abu Alas? Bagian 5. Reuni di bawah naungan iman. Abu Alas tinggal sementara di Madinah sebagai tamu Zainab. Ia menyaksikan sendiri keindahan akhlak masyarakat Madinah. Tidak ada dendam, yang ada hanyalah persaudaraan. Pihak Madinah menyarankan agar harta rampasan dikembalikan. "Jika kalian ikhlas, kembalikanlah hartanya," himbau mereka. Para sahabat dengan sukarela mengembalikan semuanya utuh. Tidak ada satu keping uang pun yang mereka ambil. Abu Alas kagum dengan kejujuran luar biasa ini. Setelah mendapatkan hartanya, ia pamit kembali ke Mekah. Zainab melepas kepergiannya dengan harapan yang belum padam. Sesampainya di Mekah, Abu Alas melakukan hal mulia. Ia mengumpulkan semua pemilik harta yang ia bawa. Ia membagikan keuntungan dan modal kepada pemiliknya. Ia memastikan tidak ada utang yang tersisa sedikit pun. Setelah semua selesai, ia berdiri di hadapan kaum Quraisy. "Apakah masih ada hak kalian yang belum aku tunaikan?" tanyanya. "Tidak ada. Engkau orang yang jujur," jawab mereka. Saat itulah, Abu Alas mengucapkan kalimat syahadat. Ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ia menyatakan diri masuk Islam di hadapan kaumnya. Kaum Quraisy terperangah melihat keislaman Abu Alas. "Aku tidak masuk Islam di Madinah agar kalian tidak curiga," katanya, "agar kalian tidak menuduhku lari dari utang." Lanjutnya, kini ia telah bebas dari segala tanggungan duniawi. Abu Alas segera memacu kudanya kembali ke Madinah. Ia tidak sabar untuk menyusul kekasih hatinya, Zainab. Kali ini, ia datang bukan sebagai tawanan atau pelarian. Ia datang sebagai saudara seiman yang merdeka. Berita kedatangan Abu Alas disambut gembira di Madinah. Pihak Madinah menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka kemudian menyatukan kembali Zainab dan Abu Alas.
pasangan itu kembali menjadi suami istri yang sah. Penantian panjang Zainab akhirnya berbuah manis. Doa-doanya selama bertahun-tahun telah dikabulkan Allah. Keluarga kecil itu berkumpul kembali dalam naungan iman. Ali dan Umamah bisa memeluk ayah mereka dengan leluasa. Rumah tangga mereka dipenuhi cahaya ibadah setiap hari. Abu Alas menjadi muslim yang taat dan pejuang tangguh. Zainab sangat bahagia bisa salat berjamaah dengan suaminya. Namun, kebahagiaan di dunia ini sifatnya hanya sementara. Fisik Zainab ternyata semakin lemah dari hari ke hari. Luka lama akibat terjatuh di Dutua kembali kambuh. Sakit itu ternyata tidak pernah benar-benar sembuh total. Zainab sering jatuh sakit setelah reuni bahagia itu. Abu Alas merawat istrinya dengan penuh kasih sayang. Ia ingin menebus waktu-waktu yang hilang selama perpisahan. Namun, takdir Allah berkata lain untuk Zainab. Pada tahun ke-8 Hijriah, kondisi Zainab semakin kritis. Ia terbaring lemah, dikelilingi orang-orang tercintanya. Napasnya semakin berat, namun wajahnya tetap tenang. Zainab telah menyelesaikan tugasnya sebagai hamba Allah. Akhirnya, jiwa suci Zainab kembali ke pangkuan ilahi. Zainab wafat meninggalkan duka mendalam bagi Madinah. Abu Alas menangis tersedu-sedu di samping jenazah istrinya. Ia merasa kehilangan separuh jiwanya hari itu. Jenazah Zainab dimandikan oleh para wanita dengan mulia. Ia dikafani dengan kain terbaik dan penuh penghormatan. Seluruh penduduk Madinah mengantar kepergiannya ke makam. Doa-doa terbaik dipanjatkan untuk putri yang tegar ini. Malaikat di langit pun menyambut kedatangan rohnya. Abu Alas menjalani sisa hidupnya dengan mengenang Zainab. Ia tidak menikah lagi setelah kepergian Zainab. Cinta dan kesetiaannya hanya untuk Zainab seorang. Kisah mereka abadi, tercatat dalam tinta emas sejarah. Sebuah kisah tentang cinta yang diuji oleh perbedaan, tentang kesabaran yang berbuah manisnya hidayah, tentang pengorbanan wanita yang teguh memegang prinsip. Zainab mengajarkan kita arti ketulusan dan ketegaran, bahwa cinta sejati itu saling mendoakan dalam diam, bahwa hidayah adalah anugerah termahal dalam hidup. Kalung oniks itu menjadi saksi bisu perjalanan mereka. Meski raga mereka tiada, teladan mereka tetap hidup. Semoga kita bisa meneladani keteguhan hati Zainab. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang saleh. Jangan lupa bagikan video ini agar menjadi amal jariah. Sebarkan kisah inspiratif ini kepada teman dan keluarga. Terima kasih telah setia menyimak channel Teladan Umat. Komen Alhamdulillah sebagai rasa syukur atas nikmat iman. Kami akan terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah. Dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk berkarya. Sampai jumpa di video kisah teladan berikutnya. Tetaplah istiqomah dalam kebaikan dan ibadah. Jagalah keluarga kalian dengan cinta dan kasih sayang. Ingatlah, sejarah adalah guru terbaik bagi masa depan. Jadilah teladan bagi sekitarmu mulai hari ini. Semoga kedamaian selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami, tim Teladan Umat. Teruslah belajar dari kisah orang-orang terdahulu. Akhir kata, semoga kita dikumpulkan di surganya kelak.